Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan hari ini, saya ingin sharing tentang garam. Gak kebetulan ya, Tuhan itu kasih contoh bahwa kita itu adalah garam dunia. Beberapa hari yang lalu, saya berbagi tentang satu cerita di tengah-tengah sebuah persekutuan doa. Kami itu lagi membahas tentang orang-orang yang menjengkelkan ya dalam hidup kita. Dan saya tuh berkata begini, sama seperti hujan, kita itu tidak bisa mencegah. Sampai kapanpun kita mau mencegah supaya hujan itu tidak datang, kita itu tidak bisa, saudara. Kita akan selalu ada titik-titik waktu dalam kehidupan kita, yang namanya hujan itu pasti akan terjadi. Apalagi kalau kita tinggal di daerah tropis, di mana banyak hujan, yang curah hujan yang turun. Kita itu tidak bisa menghindar dari datangnya hujan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita sedia payung sebelum hujan. Sama dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakiti dalam hidup kita. Tidak ada dari satu pun dari kita itu yang namanya kebal. Kita tuh akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita. Membuat kita jengkel lah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bisa datang dari orang-orang yang tidak kita kenal, misalnya di jalan. Tahu-tahu ada orang yang nyerempet, ada orang-orang yang membalap kita, yang cara mengemudinya nggak karu-karuan, kita bisa jengkel, saudara. Tetapi yang saya belajar begini, kita bisa menyediakan payung sebelum hujan, sama kita tidak bisa mencegah datangnya orang-orang yang akan menyakiti atau menjengkelkan kita, tetapi kita bisa menentukan reaksi atau sikap seperti apa yang kita ambil. Saudara, salah satu mentor saya pernah berbicara begini, tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali reaksi kita yang salah. Pada waktu saya dengar kalimat ini, saya sempat bingung, apa ya maksudnya? Tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali reaksi kita yang salah. Dalam kehidupan kita, dalam dunia psikologi, itu diceritakan ada 4 tipe kepribadian. Sanguin, kolerik, dan melankolis, saudara. Juga flegmatis. Pada waktu itu, saya digambarkan perbedaan dari keempat tipe kepribadian. Tipe sanguin, saudara, contohnya, seperti saya, adalah tipe yang suka rame, berbual-bual, kalau cerita itu sangat penjiwaan. Makanya orang sanguin itu cocok banget kalau jadi kayak guru sekolah minggu, karena cara telling story-nya itu bakal hidup sekali ya. Dan kelebihan dari orang sanguin ini adalah orang bilang itu party people, nggak ada lu nggak rame. Makanya diilustrasikan begini, kalau ada kebakaran, maka bagian orang yang berteriak-teriak atau paling gampang panik itu adalah orang sanguin. Jadi ekspresi emosinya, ekspresi perasaannya itu sangat berlimpah-limpah, itu sanguin. Jadi kalau ada kebakaran, orang sanguin itu yang teriak, kebakaran, gawat, kebakaran, tolong kebakaran, itu orang sanguin. Kalau orang koleris adalah disebut sebagai tipe kepemimpinan. Jadi kalau ada kebakaran, orang koleris itu langsung bagi tugas. Kamu telepon pemadam, kamu telepon ambulan, kamu buka keran, kamu ambil timba, kamu nyari selang. Jadi dia langsung duduk. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang seperti ini, mereka akan mempunyai ciri khas kalau kumpul di satu tempat, mereka bawaannya tuh kepengen mimpin, mereka bawaannya tuh kepengen mendominasi pembicaraan, kepengen ngatur. Inilah orang-orang yang punya tendensi kepribadian seperti kolerik. Sedangkan kalau orang melankolis adalah tipe thinker atau pemikir yang semua dipikirkan dengan detail. Mereka cocok sekali bekerja seperti accounting yang butuh ketelitian. Kalau orang sanguin bawaannya panik, suruh yang detail-detail gini tidak sabar, saudara ya. Nah, kalau ada kebakaran, maka orang melankolis itu akan berkata begini, sebentar jangan gegabah dulu, jangan buru-buru disiram, mesti tahu dulu, mesti lihat dulu jenis kayunya apa. Karena kalau kayu mahoni, kayu jati itu lain, nanti jangan-jangan kalau kita salah, tidak melihat jenis kayunya, kita bisa menyiramnya dengan ngawur dan malah makin banyak yang terbakar dan makin habis. Jadi tipe yang sangat pemikir sekali.
Kalau orang flekmatis, ini tipe cool katanya gitu. Cool itu maksudnya itu cuek. Jadi kalau orang sanguin pas ada kebakaran teriak, orang koleris langsung memimpin, orang melankolis tuh yang mikirin dulu. Jadi ada yang bilang, wah kalau banyak mikir nggak jalan-jalan, betul. Sedangkan flekmatis itu lebih dahsyat lagi, yaitu cuek. Jadi orang flekmatis akan bilang gini, mana kebakarannya, di mana? Beberapa orang bilang tuh tell me atau telat mikir. Nah itu gambarannya. Kalau Anda melihat ada orang yang lewat di depan 4 tipe kepribadian, maka reaksi mereka tuh akan berbeda. Kalau ada orang yang tiba-tiba memalingkan muka seperti ini, maka tipe sanguin akan panik. Duh kenapa ya? Itu kan teman saya salah apa ya? Kenapa? Aduh kenapa kok dia begitu sama saya? Dia tuh takut banget kalau kehilangan teman. Nah itu sanguin, panik. Kalau koleris, dia tuh memimpin. Dia kan bilang gini, emangnya cuma lu yang bisa begitu? Lu pikir lu siapa? Lu ndak tahu gua ya? Lu ndak inget gua ini siapa? Kok gaya-gayanya malingkan muka? Itu orang koleris. Jadi cara bereaksinya beda banget. Yang melankolis itu reaksinya beda lagi, saudara. Yang melankolis dia akan berkata begini, sebentar saya pikir dulu, aku ketemu dia kapan ya? Waktu terakhir kemarin lusa ketemu dia, gua ngomong apa ya? Apa ada salah ngomong ya? Jadi dia mikir betul pasalnya, itu orang melankolis. Tapi kalau orang flekmatis, reaksinya paling unik. Mana? Dia nggak malingkan muka, mana sih, mana? Enggak kok, masa dia malingkan muka. Jadi orang bilang tell me. Tetapi ada keuntungan dari sedikit telat mikir, saudara. Karena dia tidak akan gampang sakit hati. Makanya orang flekmatis itu orang yang nggak gampang sakit hati. Saudara dengarkan baik-baik. Berarti persoalannya bukan pada orang yang lewat dan memalingkan muka ini. Berarti persoalannya adalah tergantung reaksi dari keempat macam ini. Bagi orang flekmatis, dia tidak akan gampang terluka. Walaupun ada orang malingkan muka. Tapi bagi orang sanguin, koleris, dan melankolis, mereka akan terluka. Berarti jawabannya, yang menentukan bukan yang menyakitkan. Yang mempengaruhi, yang membedakan adalah reaksi. Sama ketika ada orang menyakitin, reaksi saudaralah yang akan menentukan saudara sakit atau enggak. Orang flekmatis tidak akan sakit. Orang sanguin, koleris, melankolis akan sakit dan terluka. Saya ingat sebuah cerita tentang garam. Ada seorang bijak didatengin oleh muridnya. Muridnya itu ngomel, mengeluh karena sakit hati, saudara. Lalu kemudian guru yang bijak ini bilang, ambil segenggam garam. Lalu dia ambil segenggam garam. Dan dia berkata begini, sekarang taruh garam ini di segelas air. Ditaruhlah. Dan kemudian dia bilang, minum. Dia rada enggan, minum. Dan dia nurut, dia minum juga, rasanya bukan hanya asin, saking asinnya sampai ke arah lebih ke pahit. Nggak enak kan? Nggak. Terus kemudian sang guru bijak bilang begini, sekarang ambil garam itu segenggam dan masukkan ke danau. Apa yang terjadi? Sekarang minum air danau itu. Apa yang kamu rasakan? Tetap segar, guru. Dan dia berkata, garam ini adalah gambaran orang-orang yang menyakiti kita. Yang membuat air itu tetap segar atau enggak, itu tergantung wadahnya. Air yang ditaruh di dalam gelas akan membuat rasa garam itu kerasa begitu asin dan pahit. Tetapi ketika garam itu ditaruh atau dibawa, dimasukkan ke dalam danau, maka air itu tetap segar. Dan guru yang bijak ini berkata, wadah ini adalah hatimu. Kalau hatimu seperti gelas, maka kepahitan itu, kebencian itu akan melahirkan air yang sampai pahit. Tetapi kalau hatimu seperti danau, maka itu tidak akan pengaruh. Sekalipun segenggam garam dimasukkan, bahkan 1 kilo garam sekalipun, bahkan 1 truk garam sekalipun, itu akan berlalu dan air itu tetap segar. Saudara, saya berdoa jadilah seperti danau. Miliki hati yang seluas danau. Sehingga sekalipun ada garam yang sangat asin dan pahit datang dalam hidupmu, air yang mengalir dari hidupmu adalah tetap air yang segar, bukan air yang asin dan pahit.
bukan orang yang menyakiti itu yang menentukan, tetapi reaksi saudara dan saya itu yang mempengaruhi. Saya berdoa hari ini, tetaplah memiliki hati seluas danau. Supaya apa? Ada hal yang pahit, saudara tetap mengalirkan air yang segar bagimu dan bagi orang-orang di sekitarmu. Tetap kuat saudara. Let's do time. God bless you.